Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ragam Tani 07, dimanapun saja Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, rekanku semua, kali ini saya ingin berbagi satu tip dan cara bagaimana cara untuk menyemai rimpang jahe atau bibit jahe agar cepat tumbuh dan segera bisa kita tanam di lahan dalam waktu lebih cepat daripada umumnya. Kalau kita menggunakan teknik biasa, proses penyemaian tentu minimal 1,5 bulan dari penyemaian baru layak untuk kita tanam. Di sini saya akan peragakan sedikit pengalaman bagaimana cara melakukan penyemaian sehingga hanya dalam waktu 20 hari ataupun 15 hari sudah bisa kita tanam di lahan. Berikut cara penyemaian rimpang jahe ataupun bibit jahe agar cepat tumbuh dan segera bisa kita tanam di lahan. Yang pertama, bibit harus kita pilih yang sudah tua seperti ini dan kita potong minimal ada 3 ataupun 4 tunas. Ini bibit yang sudah layak untuk kita jadikan sebagai bibit untuk ditanam ialah sudah berusia minimal di atas 10 bulan. Ini sudah berusia 12 bulan. Adapun cara kita melakukan pengolahan bibit, kita potong-potong seperti ini, lalu kita rendam dengan menggunakan obat perangsang akar. Ini adalah salah satu obat perangsang akar dan masih banyak merek-merek yang lain yang fungsinya sama. Bukan hanya obat perangsang akar juga, tetapi juga harus kita tambahkan dengan antrakol. Ini adalah salah satu dari fungisida yang fungsinya untuk membunuh bakteri ataupun jamur yang mungkin ada pada bibit kita sehingga bibit kita harus steril apabila untuk kita tanam. Kedua bahan fungisida dan obat perangsang akar ini kita ambil setengah sendok makan, lalu kita masukkan ke dalam air 1 ember. Kemudian bibit yang akan kita semai ini kita rendam terlebih dahulu minimal 1 jam. Setelah kita rendam dengan kedua bahan ini, perangsang akar dan fungisida ini, bibit kita angkat dan kita jemur di terik matahari 1 sampai dengan 2 jam agar dia cepat mengering, mengurangi kadar air pada rimpang jahe yang akan kita tanam. Dan juga obat perangsang akar ataupun fungisida pembasmi jamur yang telah kita rendam tadi itu bisa cepat meresap ke dalam rimpang yang akan kita jadikan bibit. Kemudian barulah kita letakkan di media yang sudah kita sediakan seperti ini. Media kita untuk semai jahe ini sebaiknya kita campur dengan sekam padi dengan perbandingan 50% 50% tanah dan 50% sekam padi agar dia cepat menggembur dan proses pengakaran akan cepat terjadi. Setelah kita susun seperti ini bisa lebih rapat lagi. Kita susun seperti ini, lalu kita tutup kembali dengan media tanah yang kita campur dengan sekam dengan ketinggian 5 cm. Jadi tidak boleh terlalu dalam. Setelah seperti ini, kita tutup kembali dengan tanah yang kita campurkan dengan sekam tadi agar proses pengakaran cepat terjadi. Ini harus kita tutup dengan menggunakan karung ataupun karung plastik ataupun apa saja, bisa asbes, sehingga di dalam proses semaian ini atau isolasi ini terjadi kedap udara. Ini akan merangsang cepatnya tumbuh tunas ataupun bibit ini akan cepat berakar. Karena bibit jahe sebelum dia muncul tunas, dia akan mengalami proses pengakaran terlebih dahulu. Maka proses kita tutup dengan tanah, lalu kita tutup kembali dengan menggunakan asbes ataupun karung, sehingga terjadi kelembapan dan kedap udara. Ini akan cepat memproses pengakaran pada bibit kita. Jadi 1 minggu itu sudah terjadi, maka pengakaran akan terjadi. Menjelang minggu kedua mata tunas akan segera muncul, dan 3 sampai dengan 1 minggu kemudian bibit sudah bisa kita tanam karena tunas sudah mencapai lebih dari 5 cm. Baiklah rekanku semua,
Bibit jahe merah, putih ataupun jahe gajah semua jenis sama cara pengolahannya untuk kita jadikan bibit. Yang pertama harus diingat, bibit merupakan salah satu faktor utama penentu keberhasilan kita. Maka harus kita pilih bibit yang sudah tua dan berusia minimal 10 bulan ke atas. Setelah itu kita rendam dengan obat perangsang akar dan fungisida guna mengantisipasi penyakit jamur bawaan. Setelah itu barulah kita lakukan proses penyemaian. Baiklah sahabatku semua, Ragam Tani 07 dimanapun saja Anda berada. Jangan lupa like dan subscribe pada channel ini sebagai bentuk support agar kita terus bisa berbagi pengalaman tentang tata kelola pertanian. Semoga tutorial singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.